Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sally Raswati, semester 3, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan membahas soal dan bagaimana mencatat ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Sebelum memasuki pencatatan akuntansi, apa sih definisi dari ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan laba rugi? Nah, yang pertama itu ada definisi ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Tujuan pembuatan ayat jurnal penyesuaian ini untuk menghindari terjadi kesalahan, menjaga konsisten sesuai dengan ketetapan buku pedoman akuntansi, supaya akhir periode akun real khususnya aktiva dan utang memperlihatkan jumlah yang sesungguhnya, dan supaya pada akhir periode akun nominan diperlihatkan jumlah uang yang benar-benar sudah menjadi pendapatan dan beban dalam periode. Akun-akun di dalam ayat jurnal penyesuaian ada accurate expense atau accurate liabilities, deferred expense atau prepaid expense, accurate revenue atau accurate asset, deferred revenue atau unearned revenue, dan asset and supplies. Yang kedua, definisi neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Tujuan pembuatan neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, menggolongkan dan meringkas transaksi dari neraca saldo serta penyesuaian, dan mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Neraca lajur terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Yang ketiga, definisi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah diperlukan sebuah perusahaan untuk mengetahui data-data pendapatan dan beban yang ditanggung perusahaan. Apakah perusahaan mengalami laba atau rugi? Sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laporan laba rugi perusahaan di periode tertentu. Akun-akun laporan laba rugi itu dari pendapatan dan beban. Tadi kita sudah membahas definisi dari ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan laba rugi. Sekarang kita akan membahas bagaimana pencatatan jurnal penyesuaiannya sampai laporan laba rugi. Kita akan membahas dulu pencatatan jurnal penyesuaiannya. Nah, yang pertamanya itu kenapa ditulis di keterangannya itu beban perlengkapan dan perlengkapan. Nah, karena di datanya itu perlengkapan yang telah terpakai itu 350.000. Nah, kita lihat di neraca saldonya. Nah, di neraca saldonya itu perlengkapan itu 700.000 karena dia mengalami terpakainya barang tersebut, maka 700.000 dikurang 350 dan hasilnya 350.000. Nah, untuk beban, kenapa di transaksi kedua ditulis sebagai beban gaji di debit dan utang gaji di kredit? Karena dia belum membayar gaji sebesar
200.000, maka di jurnal penyesuaiannya itu beban gaji di debit 200.000, pada utang gaji di kredit 200.000. Nah, untuk transaksi yang ketiga, kenapa ada beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan? Di datanya itu, kendaraan mengalami penyusutan sebesar 15%. Nah, kita lihat dari neraca saldonya. Nah, di neraca saldonya itu, di bagian kendaraannya itu, dia sebesar 60 juta. Karena dia mengalami penyusutan sebesar 15%, maka perhitungannya itu 60 juta dikali 15%, maka hasilnya 9 juta. Maka di pencatatan jurnal penyesuaiannya itu, beban penyusutan kendaraan di debit 9 juta, pada akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 9 juta. Nah, untuk beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan, kenapa ditulis seperti itu? Maka di datanya itu, dia peralatan mengalami penyusutan sebesar 300.000. Nah, kita lihat lagi neraca saldonya. Di akun peralatan. Nah, di sini di neraca saldonya peralatannya itu 1.500.000. Karena dia mengalami penyusutan sebesar 300.000, maka hasilnya itu 1.200.000. Maka ditulisnya itu beban penyusutan peralatan di debit 1.200.000, pada akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1.200.000. Nah, untuk sewa dibayar di muka dan beban sewa, kenapa di ayat jurnalnya itu seperti itu? Kita lihat di neraca saldonya. Nah, karena di neraca saldonya itu beban sewa ditulis sebagai beban sewa dan hasilnya 10 juta, tetapi di data penyesuaiannya itu telah digunakan selama 3 bulan. Nah, perhitungannya bagaimana? Jadi 10 juta dikali 3 dibagi 12, hasilnya itu 2.500.000. Karena di neraca saldo ditulis sebagai beban sewa dan hasilnya itu 2.500.000, maka 10 juta itu dikurang 2.500.000 dan hasilnya itu 7.500.000. Nah, kita lihat di jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini sewa dibayar di muka dan beban sewa, karena tadi kan sudah dijelaskan di neraca saldonya itu dia tertulis beban sewa. Nah, kenapa di sininya hasilnya 7.500.000 bukan 250? Jadi 7.500.000 itu yang belum digunakan, maka dicatatnya itu di jurnal penyesuaiannya itu belum digunakan, maka keterangannya itu sewa dibayar di muka di debit 7.500.000, pada beban sewa di kredit 7.500.000, dan hasilnya sama-sama balance, yaitu 18.250.000. Nah, kita lanjut ke bagian neraca lajurnya. Kita perbesar lagi ya. Oke. Nah, di sini di neraca lajur itu mulai dari neraca saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, nama-nama akun ini diambil dari neraca saldo sebelum disesuaikan dan penyesuaian. Nah, di sini ada kas di neraca saldo sebelum disesuaikan itu 30.350.000,
di penyesuaiannya tidak ada, maka di neraca saldo setelah disesuaikannya itu di debit 30.350.000. Nah, untuk di neraca juga sama 30.350.000 di debit. Nah, untuk piutang itu dari neraca saldo sebelum diselesaikan sampai neraca itu kosong atau 0 rupiah. Nah, untuk perlengkapan itu di neraca saldo sebelum disesuaikan itu 700.000 di debit, di penyesuaiannya itu di kreditnya itu 350.000. Maka di neraca saldo setelah disesuaikan itu hasilnya 350.000 di debit. Karena kita lihat debit dan kredit itu angkanya lebih besar di debit. Maka dia hasil akhirnya juga ditaruhnya di debit. Nah, hasil ini akan hasil dari nomor akun 1 sampai nomor 3 itu kita akan menghitung, akan ditaruh lagi di neraca juga ya. Karena hasil dari neraca saldo setelah disesuaikan itu hasil akhirnya, maka di neracanya juga sama dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kita lanjut lagi untuk sewa dibayar di muka itu, ini saya tulis sebenarnya 1.500.000. Nah, di bagian penyesuaiannya di neraca saldo setelah disesuaikan dan di neraca juga itu sama-sama 7.500.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan itu di neraca saldo sebelum disesuaikan juga tidak ada. Maka di penyesuaiannya itu 1.200.000 di kredit. Nah, di neraca saldo setelah disesuaikan dan di neraca juga sama di kredit 1.200.000. Untuk kendaraan itu di neraca saldo sebelum disesuaikan itu 60 juta, di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo setelah disesuaikan dan di neraca juga 60 juta di debit. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraan di neraca saldo sebelum disesuaikan juga tidak ada, maka di penyesuaiannya itu 9 juta dan di neraca saldo setelah disesuaikan dan di neraca juga sama 9 juta di kredit. Untuk utang usahanya juga kosong atau 0 rupiah. Nah, untuk utang gaji di neraca saldo sebelum disesuaikan juga tidak ada, maka di penyesuaiannya itu 200.000 di kredit dan di neraca saldo setelah disesuaikan dan di neraca juga sama di kredit yaitu 200.000. Untuk modal di neraca saldo sebelum disesuaikan itu di kredit 10 juta. Nah, untuk di penyesuaian juga tidak ada, maka di neraca saldo setelah disesuaikan itu di kredit 100 juta dan di neraca juga 100 juta di kredit. Nah, untuk PREV itu di neraca saldo sebelum disesuaikannya itu 1.500.000 di debit, di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo setelah disesuaikan itu 1.500.000 di debit dan di neraca 1.500.000 di debit. Nah, kenapa di nomor akun 1 sampai 3 itu tidak ditulis di laba rugi? Karena akun 1 sampai akun 3 itu adalah akun real. Nah, untuk akun nomor 4 sampai 5 itu akun nominal yang dimana itu akan dicatat di laba rugi. Nah, mohon maaf bila tidak kelihatannya dari ini. Nah, di sini pendapatan jasa itu
di neraca saldo sebelum disesuaikan itu 24 juta 24 juta 200. Benar. Ya di sini 24 juta 700, maka di penyesuaian tidak ada, maka di neraca saldo sesudah disesuaikan dan di laporan di laba ruginya juga sama-sama di kredit ya 2.700.000. Nah, untuk beban gajinya itu sebesar 5.400.000 itu di debit. Nah, untuk penyesuaiannya itu juga di debit 200.000, maka hasilnya itu di neraca saldo sebelum sesudah disesuaikannya itu jadi 5.600.000 dan di laba rugi juga 5.600.000. Nah, untuk beban LAT itu di neraca saldo sebelum disesuaikan 350.000, di AJP-nya juga tidak ada, maka di neraca saldo sesudah disesuaikan dan di laba rugi sama-sama 350.000 di debit. Nah, untuk beban pajak itu sebesar 3.200.000. Nah, 3.200.000 di debit di neraca sebelum disesuaikan, di AJP-nya juga tidak ada, maka di neraca saldo setelah disesuaikan dan di laba rugi juga sama-sama 3.200.000 di debit. Nah, untuk beban sewa di neraca saldo sebelum disesuaikan itu 10 juta, di penyesuaiannya itu 7.500.000. Maka di neraca saldo setelah disesuaikannya itu 2.500.000 dan di laba rugi juga 2.500.000 di debit. Nah, untuk beban pelengkapan di neraca saldo sebelum disesuaikan tidak ada, maka di bagian penyesuaiannya itu juga ada 350.000 di debit, di neraca saldo setelah disesuaikan dan di laba rugi juga sama 350.000 di debit. Nah, untuk beban servis itu sebesar 2.200.000 di neraca saldo sebelum disesuaikan, di AJP-nya tidak ada, maka di bagian neraca saldo setelah disesuaikan itu dan di laba rugi juga sama-sama 2.200.000 di debit, dan di beban sewa nah untuk beban sewa beban servis maksudnya itu 2.200.000 di debit, itu neraca saldo sebelum disesuaikan, di AJP-nya tidak ada, maka di bagian neraca saldo setelah disesuaikan dan di laba rugi juga sama 2.220.000 di debit. Nah, untuk beban bensin, nah di sini ada 1.500.000 di neraca saldo sebelum disesuaikan, di AJP tidak ada, maka di neraca saldo setelah disesuaikan dan di laba rugi juga sama 1.500.000 di debit. Nah, untuk beban lain-lain itu 1 juta di neraca saldo sebelum disesuaikan, di AJP-nya juga tidak ada, maka neraca saldo setelah disesuaikan dan laba rugi juga sama 1 juta di debit. Nah, untuk beban pelengkapan itu di neraca saldo sebelum disesuaikan tidak ada, maka di AJP-nya itu 3.200.000 di debit, dan di neraca saldo setelah disesuaikan dan laba rugi juga sama ya 3.200.000 di debit.
Nah, untuk beban penyusutan kendaraan, nah di neraca saldo sebelum disesuaikan tidak ada, maka di AJP-nya itu 9 juta di debit, di neraca saldo setelah disesuaikan dan di laba rugi juga sama ya, 9 juta di debit. Nah, hasilnya itu dari mulai neraca saldo sebelum disesuaikan, AJP-nya, terus neraca saldo setelah disesuaikan itu sama-sama balance, tetapi ada yang berbeda dengan di bagian laba rugi dan juga neraca. Nah, di bagian 2 ini kita akan melihat apakah hasilnya itu rugi atau laba. Nah, karena perusahaan ini mengalami kerugian, jadi di hasil akhirnya di laba rugi bagian debit itu hasilnya 26.900.000 dan di kredit 24.700.000 karena lebih besar di debit ketimbang di kredit, jadi hasilnya itu ruginya itu di bagian kreditnya. Nah, untuk bagian neracanya itu juga sama, tetapi dia lebih besar di kredit ketimbang di debit. Hasilnya itu sama-sama 2.200.000 karena ini hampir sama dengan jawab hasil yang udah balance. Jika ada yang berbeda dari hasil dua ini, maka ada kekurangan di bagian lainnya. Nah, kita masuk ke bagian laporan laba ruginya. Nah, itu bagian laporan keuangannya juga, ini termasuk laporan keuangan juga. Kita kecilkan lagi. Nah, di sini laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu diambil dari neraca lajur. Nah, ini dia yang di tanda merah ini. Maaf ya kalau kurang jelas karena dari sananya. Nah, di bagian merah ini adalah akun nominal dan di atas ada akun real. Nah, di bagian laporan laba ruginya itu diambil dari sini ya, dipindahkan. Nah, di sini di laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Nah, di sini pendapatannya itu pendapatan jasa saja itu 24.700.000. Nah, bebannya itu ada beban gaji 5.600.000, beban LHT 350, beban pajak 320, beban sewa 2.500.000, beban perlengkapan 350, beban servis 2.200.000, beban bensin 1.500.000, beban lain-lain 1 juta, beban penyusutan peralatan 1.200.000, beban penyusutan kendaraan itu 9 juta. Nah, total bebannya itu 26.900.000. Nah, hasilnya itu dari 24.700.000 dikurang 26.900.000, maka hasilnya itu minus 2.220.000, maka perusahaan dana transarana mengalami rugi sebesar 2.200.000. Nah, hasil ini harus sama dengan yang ada di neraca lajur karena laporan laba rugi yang termasuk juga laporan keuangan dilihat dari neraca lajurnya. Nah, gimana melihat pencatatan
akuntansi perusahaan jasa, apakah ada yang membingungkan? Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.